Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman kuliah kita yang kedua ya, kuliah week kedua. Topiknya itu masih berhubungan dengan journey ya. Strategi journey ya, mission and value model ya. Kita akan bicara mission and value model untuk minggu ini. Kemudian, saya mau mengingatkan ya teman-teman ya, ini dari ada 53 peserta untuk kuliah, Business Model Development, baru ada 32 orang yang mengerjakan kuis. Jadi teman-teman harap, diperhatikan gitu ya, kalau Anda mau lulus kuliah ini syaratnya, 1 harus, mengerjakan kuis semuanya, yang kedua adalah mengerjakan tugas semuanya gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau kuis nggak ada remedial, kalau UTS, UAS gitu saya masih bisa kasih remedial. Tapi kalau kuis sudah nggak ada remedialnya, kalau Anda nggak lulus dan lemahnya di nilai kuis, ya otomatis, Anda akan ngulang lagi di semester berikutnya gitu ya. Nah ini, kuisnya cuma sampai tanggal 6 April, jadi tinggal 1 minggu lagi, teman-teman, untuk, mengerjakan gitu ya. Oke, masuk apa, week kedua, saya aktifkan juga kuis week keduanya ya teman-teman ya. Nah, ini week kedua juga sama ya teman-teman ya, 13 April ya. Oke, 5 menit ya, sama, jadi waktunya 5 menit. Oke, Anda hanya bisa satu kali. Oke, harusnya ini saya set ya, after the quiz is closed, the attempt marks ya, oke. Nah, nanti bisa begitu Anda selesai kuis, jangan dulu ditutup browser-nya, nanti bisa kelihatan nilainya, harusnya gitu ya. Oke, nah ini untuk JavaScript security-nya saya aktifkan, pastikan device Anda support ya Java Security. Oke, udah aktif ya, tinggal saya dah, oke, Anda udah bisa akses kuis ya. Oke, di pertemuan hari ini kita bicara tentang, mission and value model ya. Ya ini pendahuluannya, saya pindahin ini, oke biar nggak ganggu. Nah ini hampir semua sektor bisnis besar, kecil, profit, non-profit, sektor swasta ya, publik ya, atau sektor pemerintah, sedang mengatasi, 10 masalah yang menantang, pada tingkat keparahan, kompleksitas yang berbeda. Di antaranya ada memulai bisnis atau meluncurkan produk baru atau layanan baru. Biasanya, disebut dengan inovasi nih kalau yang, nomor satu ya. Yang kedua menciptakan pola pikir atau budaya yang, dimotivasi oleh pembelajaran dan perubahan. Memang organisasi itu harus selalu berubah ya teman-teman ya, jangan jangan apa, jangan, monoton seperti itu aja ya. Karena, kalau kurvanya udah mature ya, kemarin saya udah jelaskan ya, kalau kurvanya sudah mature, oke, ini kan kalau kurvanya gini ya, ini kan begini grafiknya. Nah ini udah mature nih teman-teman. Kalau organisasi nggak ada perubahan, dia maka lama-lama akan turun. Tapi kalau dia ada perubahan gitu ya, dia akan trigger, bisa naik lagi, menemukan titik mature yang baru gitu ya. Nanti kalau ada perubahan lagi dia naik lagi gitu, gini-gini terus harusnya seperti ini ya, gitu. Tapi kalau dia nggak ada perubahan, ya udah dia akan mati nih di sini nih, dia akan turun di titik ini nih.
dia turun ke bawah, tuh, ya. Kue kemudian, mengembangkan hubungan pelanggan, dengan pengalaman yang melekat, tumbuh melalui perluasan layanan atau diversifikasi, kemudian adaptasi dengan perubahan ekosistem untuk mengurangi resiko, kemudian meningkatkan nilai dengan membangun aset bisnis ya, membangun ketangkasan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas, kemampuan, kemudian mengoptimalkan aktivitas transformasi untuk return of investment ya. Kalau perusahaan udah ngeluarin, sejumlah investasi maka harus jelas, eee, apa, kapan investasi itu akan kembali. Oke, yang 9 menjadi lebih cerdas dengan data untuk mendorong inovasi. Yang 10 memanfaatkan jaringan lokal atau global untuk meningkatkan, operasi ya. Clear. Tadi fenomenanya ya teman-teman ya, 70% of all change initiative fail. Nah ini, ada 70% ya teman-teman ya, eee, dia salah mendeliver strategi objektifnya gitu ya. Kemudian dari 50% new business make it fast itu, kurvanya turun ke bawah. Nah 92% of teknologi startup fail di 3 tahun terakhir ya. Nah kita ada di mana nih ya, eee faktanya ya, ekonomi digital berubah cepat. Jadi emang berubahnya rapidly ya, teman-teman ya. Perusahaan udah menyusut dengan siklus hidup bisnis mereka yang menjadi usang hanya karena dalam 10 tahun, karena pelanggan mengubah perilaku. Jadi memang perilaku pelanggannya ini di-drive juga sama teknologi ya. Teknologinya berkembang, nanti ada artificial intelligence mungkin ya, atau ada teknologi baru lagi, ya itu akan berubah gitu ya. Kayak sekarang mungkin WhatsApp masih apa, masih banyak dipakai ya teman-teman. Tapi kalau next-nya nanti ada perusahaan, yang menawarkan service yang sama seperti WhatsApp, tapi dia bisa menghadirkan artificial intelligence, jadi gitu ya. Dan, adoption dari penggunanya juga, besar gitu ya, otomatis WhatsApp akan ditinggalin. Nah, itu memang harusnya WhatsApp udah mulai apa, udah mulai berbenah tuh ya. Fitur-fitur layanannya, apakah cukup hanya text message, video call, voice call gitu, apakah cukup seperti itu gitu? Apakah next-nya, harus ada perubahan lagi gitu ya, menggunakan AI kah atau yang lainnya seperti itu. Oke, tapi kalau dia stagnan gitu ya, gitu aja ya, proses bisnisnya ya udah, tinggal tinggal tunggu aja. Nah ini kayak kayak apa, bumi ini kan ya, roda ini kan berputar ya, kalau Anda nggak move ya, misalkan mutarnya ke kanan kiri nih, caranya salah jarum jam ya, berarti Anda harus, selalu jalan di arah kebalikannya. Oh sorry, untuk apa, bentar ya. Nah ini Anda harus berjalan ya, biar apa, biar Anda, bisa tetap eksis ada di atas ya. Tapi kalau Anda stagnan gitu ya, ngikutin perputaran, Anda akan ada di bawah gitu ya. Itu yang, jadi isu ya. Challenge-nya ketika sumbernya terbatas, tantangan transformasi menjadi semakin sulit untuk dikelola bisnis, dan itulah yang membuat gagal, ya gagal mengatasi masalah, jadi akar penyebab dari satu atau lebih tantangan transformasi masuk ke, tingkat permasalahan ya. Dan buktinya jelas dengan status kegagalan yang, mendominasi, semua berita utama. Yang penting bagi bisnis Anda menghadapi tantangan ini dan mampu bertransformasi bisnis sukses. Oleh karena itu bisnis harus menjalankan tujuan dan sasaran di sepanjang perjalanan strateginya atau strategi journey ya. Nah ini strategi journey, kita udah bahas ya kemarin kalau strategi journey, ada business transformation ya, motivation leadership, business design, value design, business architecture ya, seperti itu.
Nah, ini revolusi industri, mulai dari apa, first revolution ya, masih pakai mesin, kemudian berjalan ada conveyor ya, kemudian saat ini udah apa, udah bukan past 10 years ya, udah ada robot ya, robotik ya, di tahun 2000 kalau nggak salah ya, 2000-an ini udah muncul, first digital revolution, kemudian sekarang mungkin udah lebih ya, udah second digital revolution lagi nih seperti ini ya, gitu. Nah, next-nya ini udah robotik full ya. Mungkin ya apa, wacana kemarin ya, pegawai negeri bisa digantikan oleh robot. Memungkinkan juga ya kalau apa, eee, pekerjaan yang monoton gitu ya dilakukan oleh robot ya, karena udah bisa di-setting. Nah, ini perjalanan revolusi industri ya, ekonomi digital dari tahun ke tahun ya. Nah, membuat strategi bisnis. Kenapa sih, harus merencanakan sukses gitu ya. Jadi suatu keberhasilan itu harus direncanakan, dikoordinasikan, difokuskan, dan diberi dukungan. Nah, itu, kita udah rencana aja belum tentu sukses gitu kadang-kadang. Apalagi Anda tidak punya rencana sama sekali. "Oh, saya mau jalanin bisnis," ya jalanin aja lah gitu ya. Eee, Kadang nggak mau punya rencana macam-macam. Nah, itu biasanya faktor laki aja nanti kalau Anda sukses. Kalau kebanyakan sih majority ya nggak akan sukses gitu ya. Nah, hampir semua rencana akan ditantang persaingan, ini adalah bagian dari permainan bisnis, maka perlu menyiapkan rencana yang akan dilakukan. Jadi harus ada planning ya. Nah, ini membuat rencana, strategi desain, strategi execution. Nah, ini, mulai dari vision model canvas atau bisnis model canvas gitu ya. Anda membuat bisnis desainnya, kemudian ada pivoting dengan value desainnya, baru di sini, Anda buat, bisnis arsitekturnya. Jadi bisnis arsitektur itu perlu ya teman-teman, kayak Anda mau bangun rumah, Anda harus punya arsitekturnya. Kalau Anda nggak punya arsitekturnya, ya udah, bangunannya jadi nggak jelas. Bangunannya bisa jadi miring ke kiri, miring kanan gitu ya. Kemudian di sini ada business transformation kalau misalkan dia jalan. Nah, itu nanti kan, muter lagi gitu ya, teman-teman. Kemudian ini ada strategi desain atau bisnis model ya. Bisnis model menjelaskan tujuan inti perusahaan yang menyediakan fokus pada misi target yang ingin dicapai, sekaligus memungkinkan bisnis menarik pengikut ke arah visi masa depannya. Mission model ini digunakan untuk memotivasi dan menunjukkan kepemimpinan dengan memberi arahan yang ditentukan oleh ditentukan dan direncanakan. Sasaran dari mission model ini adalah, agar perusahaan dapat beresonansi dengan karyawan dan bahkan, dengan pelanggan ya. Ada apa, ada keterkaitan ya, ini punya value ya, ada company value, company purpose ya dari money policy, kemudian strategi ya. Tujuan, misi, dan nilai adalah elemen bisnis strategi yang, jika dikembangkan dengan cermat dan diterapkan secara efektif, bertindak sebagai roadmap ya. Membantu organisasi tetap pada jalurnya dan bekerja untuk mencapai tujuan akhir mereka. Mereka membantu memandu keputusan bisnis, menginspirasi karyawan, dan membangun loyalitas pelanggan. Dan perusahaan tidak dapat mewujudkan tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai tanpa komunikasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, ini mission-nya apa ya, visinya apa, merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan di mana Anda ingin organisasi Anda berada. Jadi visi itu. Jadi, Anda mau posisinya di mana, itu di visinya itu. Ya biasanya pandangannya jangka panjang, bisa, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi gitu ya. Kemudian misinya, pernyataan misi menentukan tujuan fundamental bisnis, ya. Menjelaskan secara singkat mengapa itu ada dan apa yang dilakukannya untuk mencapai visi. Nah, ini lebih praktis daripada sebuah visi karena bisa, berisi,
bagaimana visi tersebut akan dilaksanakan ya. Ini value-nya adalah, prinsip dasar yang mendasari bisnis Anda. Mungkin, perlu beberapa saat, untuk menentukan, visi misi, dan pernyataan nilai Anda, tetapi itu sepadan dengan kemampuan usaha karena pada akhirnya akan menentukan mengapa Anda ada dan apa yang dilakukan, bagaimana Anda melakukannya dan bagaimana dan beberapa nilai inti dan kompetensi yang Anda miliki sebagai, bisnis gitu. Iya, teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, ini langkah-langkahnya, eee, langkah pertama pilih tujuan atau misi, organisasi harus memilih apa yang akan didorong gitu ya. Langkah kedua, tentukan dan artikulasikan tujuan atau visi dan nilai-nilai pendukungnya ya. Menentukan tujuan dan misi organisasi gitu ya, itu akan bisa menjawab, eee mengapa organisasi ini ada ya. Dan karyawan juga harus tahu ya, mengapa itu penting bagi organisasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan, strategi organisasi dan selaraskan dengan gaya kepemimpinan. Nah, leader nih menentukan apa yang perlu dilakukan nih untuk mencapai tujuan, misi, dan nilai-nilai, serta organisasi menetapkannya. Untuk menindaklanjutinya, seringkali leader atau pemimpin membutuhkan keterbukaan terhadap, perubahan organisasi, termasuk perubahan pada operasi bisnis ya, bisnis proses dan, klien atau mitra. Ini juga menentukan model pengukuran apa yang akan digunakan perusahaan yang digerakkan oleh tujuan untuk meminta pertanggungjawaban, ya. Perubahan ini menjadi tantangan dan membutuhkan komunikasi yang konsisten, ya. Nah, dapat mengukur alat ukur dapat, menggunakan, kayak SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound atau KPI atau pakai balance scorecard ya. Kemudian ada OKR juga, objective key result ya. Oke, ini kemudian yang keempat, aktifin karyawan ini. Setelah eksekusi memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan, kemudian untuk mencapai tujuan atau visi mereka perlu menginformasikan. Oke, oke, sorry ya teman-teman ya, ada gangguan, saya sedikit flu. Oke, mengaktifkan karyawan membutuhkan komunikasi yang, konsisten, yang berfokus pada membantu mereka memahami peran mereka dan dalam tujuan bisnis. Jadi tiap jadi gini teman-teman, tiap karyawan itu harus punya peran ya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Jadi, tugasnya perusahaan tuh menjelaskan, ini peran Anda. Tugas Anda seberapa besar, tanggung jawab Anda seberapa besar, ini yang harus Anda lakukan gitu ya. Jangan, nggak ada ini ya, nggak ada arahan, nanti overlapping tugasnya biasanya dan itu, jadi buang-buang resource gitu. Ini, mission model kanvas biasanya, mission model kanvas ini digunakan, bagi, bisnis untuk mempresentasikan ke apa ya, ke pemodal biasanya. Kalau startup nyari investor itu biasanya pakai, bisnis model kanvas ya. Di bisnis model kanvas ini ada, 9, kotak ya, 9 kotak. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kotak. Di antaranya ada key partners, key activities, key resource, value propositions, buy-in support, deployment, beneficiaries, dan budget
atau cost ya, habis itu achievement atau, revenue gitu. Gimana sih cara kita menuangkan, bisnis kita ke dalam mission model Canvas? Ini teman-teman saya ajarin ya. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah, Anda harus menuangkan value dari bisnis yang Anda jalani, value proposition. Value proposition ini adalah sesuatu yang Anda punya, tapi kompetitor Anda nggak punya, teman-teman. Anda jualan apa di situ? Misalkan, eee, Anda jualan es lemon gitu ya, ini lagi apa, eee, buat buka puasa gitu ya, es lemon, eee kelebihannya selama apa, yang di jualan Anda adalah, original dari lemon, kemudian gulanya, eee, menggunakan gula stevia gitu ya, jadi, eee eee, rendah kalori ya, apalagi ya, yang kelebihan dari, apa, eee, jualan Anda, es lemon Anda misalkan, itu 2 ya, eee lemonnya lemon asli, kemudian, eee, gulanya gula stevia, kemudian tidak menggunakan pewarna ya, tidak menggunakan bahan pengawet ya, enggak. Kemudian, udah berapa tuh, udah 4, 1, 2, 3, 4, tidak menggunakan bahan pengawet, kemudian kemasannya lebih besar ya, oke. Nah, udah dapet nih ya 5 value proposition baru Anda berangkat mengerjakan apa, mengerjakan beneficiary ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya, beneficiary. Siapa nih pembeli dari produk Anda ini? Produk Anda yang tadi original, nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai apa, gula biasa, gula gula stevia gitu ya. Kemudian kemasannya lebih besar ya, marketnya siapa? Berarti jadi marketnya adalah keluarga yang, eee, apa, concern terhadap kesehatan gitu ya, eee, keluarga yang punya kendala diabetes, ya nggak? Stevia itu kan, aman ya buat, apa, mengidap diabetes ya. Kemudian apalagi, orang yang berpuasa gitu ya, orang yang, pengen minum minuman segar ya, beneficiaris. Nah udah ada beneficiarisnya, berikutnya adalah buy in support nih. Gimana caranya si customer ini untuk mengakses layanan Anda ya, eee, nah ini buy in support-nya apa nih, ya dijabarin ya, misalkan, bisa beli melalui, toko online ya, kemudian disediakan website-nya gitu ya, kemudian, Anda bisa apa, pelanggan bisa berkunjung ke website, bisa toko online, atau bisa melalui, apa, layanan pemesanan online tuh, apa, GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood dan lain-lain, gitu ya. Kemudian deployment-nya adalah, ini yang menyebabkan antara beneficiaries dan Anda itu dan, bisnis Anda itu saling bersentuhan. Misalkan, Anda punya booth-nya di taman, bisa ya, punya booth di taman, kemudian Anda, eee, punya kantor gitu ya, apalagi nih deployment ini, yang memungkinkan, perjumpaan nih antara si, apa, klien Anda atau pelanggan Anda dengan Anda. Udah nyampe ya, udah keisi semuanya 1, 2, ini 3, ini 4, udah, kemudian baru ada isi nih key activities-nya. Nah, key activities ini adalah, langkah kunci yang dilakukan agar apa, agar value proposition-nya ini bisa, di-deliver tadi kan ya, apa, jeruknya, lemonnya original, gula stevia gitu ya, kemudian, gelasnya lebih besar gitu ya, nggak pakai bahan pengawet, gitu. Kreativitasnya apa? Nah itu kan, kreativitasnya menyediakan materi yang berkualitas ya, kemudian pengolahan, pemerasan jeruk lemon yang, higienis gitu kan. Nah, kemudian penyajian, apa, penyajian penyajian minuman, eee eee, apa ya, yang sangat higienis, nah
penyajian minuman, penjualan yang ramah gitu ya. Kemudian nanti ada, apa, eee, customer and relationship ya, dan ada juga, marketing bagaimana gitu ya. Ini posisi kelima ya. Ini adalah hal yang harus dilakukan agar value proposition-nya bisa ter-deliver. Yang keenam baru Anda ngerjain ini, key resource. Untuk men-deliver ini bisa apa, penyediaan material berkualitas, kemudian, proses pemerasan jeruk yang higienis, penyajian yang higienis gitu ya. Maka membutuhkan resource apa gitu ya. Misalkan ada perlu sarung tangan, glove ya untuk, apa, eee, memproses gitu ya agar higienis gitu ya. Alat sanitasi gitu ya. Apalagi nih di sini ya, yang, apa, resource yang harus dimiliki agar the activities-nya ini bisa dilakukan. Jadi ini kalau ini bergantung kemari, kalau ini bergantung kemari, ini bergantung kemari ya. Nah ini bergantung kemari ya. Ya gitu ya resource-nya ini. Nah ini partner siapa nih? Partner-nya adalah, partner si apa, partner, jualan lemon Anda ya, berarti apa, supplier lemon ya, supplier es ya, yang nomor 7, supplier es, supplier lemon, supplier gula ya, terus apalagi, eee, penyewaan tempat, penyewaan lokasi ya, eee, apalagi, gelas ya, gelas plastik ya. Nah ini didetailkan nih, partnernya siapa aja. Oke, kemudian cost-nya apa? Cost-nya untuk memproduksi value proposition ini cost-nya apa aja? Cost-nya misalnya pembelian lemon ya, pembelian gelas, pembelian apa lagi, ini ya, gaji pegawai ya. Kemudian ini nomor 8, oke, nomor 9 adalah mission achievement. Nah, mission achievement ini adalah value-nya ya, yang bisa di-deliver, yang bisa didapat oleh Anda. Keuntungannya apa? Keuntungannya misalkan, eee, margin penjualan, lemon ya, kemudian apalagi nih, eee, Anda di sana, jual gula juga, gula stevia ya, margin penjualan gula, margin penjualan lemon yang masih bulat misalnya yang belum diperas. Nah ini bisa juga jadi apa, jadi, apa, diversifikasi bisnis Anda ya dalam menjualnya. Nah ini pengerjaan, bisnis model kanvas ya teman-teman ya, ini harusnya nih bisnis model kanvas ya. Karena kalau mission model kanvas itu cocoknya dipakai untuk government ya, nggak cocok dipakai untuk bisnis. Karena government itu orientasinya bukan, revenue, tapi mission achievement ya. Tapi kalau bisnis model kanvas itu revenue. Jadi Anda harus, tepat menggunakan tools-nya. Kalau di pemerintahan pakai MMC atau mission model kanvas, kalau di bisnis pakai bisnis model kanvas gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, ini ada 2 ya. Ini mission model kanvas dia untuk pemerintahan dan bisnis model kanvas untuk profit driven ya. Jadi, harus tepat menggunakannya ya. Transformation culture ya, 6 gejala umum yang sering dijadikan, alasan bagi kegagalan ya, nggak ada dana, salah dalam produk, kurang daya tarik, kurangnya kohesi internal, alokasi SDM dan perencanaan yang buruk, kepemimpinan dan tata kelola yang buruk ya. Banyak kerangka manajemen yang telah dibuat dan dikembangkan untuk membantu organisasi menemukan solusi masalah-masalah itu. Tapi masalah tetap berjalan di perusahaan-perusahaan besar dan kecil. Dan mengapa itu bisa terjadi? Faktanya banyak perusahaan justru mengobati gejalanya daripada bekerja untuk menyembuhkan, core problem-nya. Jadi core problem-nya nggak diatasin ya, dia sibuk, mengobati gejalanya doang. Nah ini, transformation culture-nya nanti Anda bisa baca ya. Nah
Pillar of Good Life dari Aristoteles, pilar kehidupan dari Aristoteles itu ada health, kesehatan, kemudian industri yang, terkena dampak ya, ada kekayaan atau wealth, kemudian ada industri yang terkena dampak, ada health, kesehatan, kemajuan dalam inovasi pengobatan modern. Industri yang terkena dampak, kedokteran, perawatan, kesehatan, farmasi, kecantikan. Kekayaan ini datang berbagai bentuk dan tidak selalu terbatas pada, finansial ya. Kemudian industri yang terkena dampak ya lain keuangan, perbankan, asuransi, ketenagakerjaan, dan lain ya. Di bidang knowledge, nah industri yang kena dampak siapa nih? Pendidikan penelitian, ketenagakerjaan ya. Kemudian di bidang konektivitas yang terdampak apa? Ya ini sektor publik, pemerintahan, telekomunikasi ya. Ini value model. Value model menjelaskan apa yang merupakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan. Mencakup di mana nilai dibuat, pertukaran nilai antara pemangku kepentingan yang berbeda dan yang terpenting bagaimana menemukan peluang baru untuk menciptakan nilai dalam ekosistem bisnis global yang lebih luas. Itu kanvas yang dapat membantu mendefinisikan membangun value model adalah ada customer journey map, user journey designer, value ecosystem map, kemudian ada value stream designer, yang kelima ada service value model. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kuliah week kedua ini ya. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan melalui grup discussion ya ada di WhatsApp. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk mengerjakan kuis ya. Kuisnya di week kedua dikerjakan, limit waktunya 2 minggu dari sekarang. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.